Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat dan baik-baik saja. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anak, pada minggu yang lalu kita sudah membahas materi mengenai animalia. Nah, apakah kalian tahu hari ini kita akan membahas materi mengenai apa? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan membahas materi mengenai ekosistem. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian ekosistem. Peserta didik dapat menjelaskan jenis komponen ekosistem. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu ekosistem? Ya, benar sekali. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem itu merupakan suatu sistem fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Nah, lingkungannya dimaksud itu ialah dapat berupa lingkungan biotik, makhluk hidup, maupun abiotik, non-makhluk hidup. Nah, jadi ekosistem itu merupakan suatu kesatuan dinamis yang terdiri dengan lingkungan, baik berupa apa? Ya, benar sekali, biotik maupun abiotik. Oke, yang pertama kita akan membahas komponen biotik. Oke, faktor biotik. Faktor biotik itu merupakan bagian hidup dari lingkungan, termasuk semua organisme yang dapat berinteraksi satu sama lain. Jadi, makhluk hidup sebagai komponen biotik terdiri dari apa aja? Individu, populasi, dan komunitas. Yang pertama ada individu. Individu merupakan satuan fungsional yang paling kecil di dalam suatu ekosistem. Jadi organisme yang hidupnya itu berdiri sendiri dan secara visual dia itu bersifat bebas. Contohnya itu ada sebatang pohon mangga, seekor ayam, dan lain-lain. Kedua ada populasi. Populasi merupakan kumpulan individu yang hidup di suatu tempat pada suatu waktu tertentu. Jadi populasi itu berhubungan dengan jenis individu, waktu, dan tempat. Nah, kepadatan populasi artinya jadi individu-individu dihubungkan dengan ruang yang ditempati. Misalkan di kelas A ada 40 orang, jadi dikatakan kepadatan populasi 40 orang dari setiap kelas, dari tiap kelas ya. Yang ketiga ada komunitas. Nah, komunitas itu sendiri merupakan kelompok organisme yang hidup bersama-sama terdiri dari bermacam-macam populasi. Nah, jadi suatu komunitas biotik itu terdiri dari apa saja? Tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, secara garis besar, jabatan atau fungsi organisme dalam suatu komunitas dibedakan menjadi 4, yaitu produsen, konsumen, pengurai, dan detritivor. Yang pertama ada produsen. Jadi produsen itu merupakan organisme autotrofik yang umumnya itu tumbuhan berklorofil yang mensintesis makanan dan bahan anorganik sederhana. Nah, organisme autotrofik biasanya adalah tumbuhan berklorofil. Apa saja sih? Ada bakteri, gagang biru. Yang kedua ada konsumen. Konsumen merupakan organisme heterotrofik yang terdiri dari hewan herbivora dan karnivora dan manusia. Yang ketiga ada pengurai, dekomposer. Pengurai, dekomposer merupakan organisme heterotrof yang menguraikan produsen dan konsumen yang sudah mati. Contohnya ada bakteri dan jamur. Yang keempat ada detritivor, yaitu organisme yang memakan bahan organik sampah serasa menjadi partikel-partikel yang lebih kecil atau detritus, misalnya cacing tanah, serangga tanah, siput, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada faktor abiotik.
Jadi abiotik itu merupakan komponen fisik atau bagian yang tidak hidup dari lingkungan. Misalnya ada apa saja? Air, tanah, suhu, cahaya, udara, tekanan udara, topografi. Oke, anak-anak, jadi kalian mengerti apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu hari ini? Alhamdulillah, semuanya sudah mengerti. Nah, diperoleh kesimpulan bahwa ekosistem merupakan hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, komponen biotik jenis komponen yaitu ada komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik yaitu komponen yang tidak hidup. Ada apa saja? Ada individu, ada populasi, dan komunitas. Dan komponen yang tidak hidup ada apa saja? Misalnya ada air, ada tanah, ada suhu, ada cahaya, dan lain-lain. Oke? Sekian saja untuk pertemuan hari ini. Ibu cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.